Tadi guys, no, lebih lebar daripada kipas. No, ada yang namanya janda, ada yang namanya ibu warung kopi, sampai ke kiai tadi guys. Nah, dan ini hasilnya guys. Sampai tangan dua pun buat kipas masih nggak cukup guys. Jadi jangan kebanyakan mikir, oke? Daya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Beni Wahyudi dari Lamongan guys. Nah guys, video ini sengaja saya buat karena permintaan subscriber saya yang banyak permintaan tentang latar belakang seorang Pak Yasin. Nah, permintaan karena kemarin di video sebelumnya saya sempat ngupload video Pak Yasin yang sedang membantu membantu bapaknya Mbak Tika di Bojonegoro. Nah, terus kok banyak yang minta siapa sih Pak Yasin itu, apa sih latar belakangnya. Banyak subscriber yang nulis di komen bawah pengen tahu siapa itu Pak Yasin dan latar belakangnya apa, dan sekarang dia jadi apa. Nah, ini saya sudah 1 minggu guys, sudah 1 minggu nyari Pak Yasin ini. Emang orangnya sulit banget ditemu guys, orangnya sulit sekali. Saya ke rumahnya sudah keluar, pagi saya datang katanya sudah keluar, padahal masih jam 8 pagi guys saya ke rumahnya itu, tapi sudah keluar katanya. Nah, siang saya balik lagi belum datang, sore saya balik lagi belum datang. Nah, sampai saya cari di mana tempatnya dia biasanya nongkrong pun sulit banget. Tiap saya datang kata orang, oh barusan berangkat katanya. Nah, ini sengaja saya tadi ada info orangnya lagi perjalanan ke daerah Ngimbang guys. Nah, sengaja saya sanggong, saya intai, saya tunggu di daerah Maunen, tepatnya di Desa Ndrada, Lamongan guys. Nah, dan kebetulan banget kok orangnya pas ngopi di situ guys. Nah, kebetulan banget. Jadi video ini saya buat dalam keadaan kebetulan banget. Nah, makanya saya mau tanya-tanya untuk menjawab subscriber yang sudah nanya ke komen di bawah di video sebelumnya guys. Ini kebetulan orangnya lagi ada di sini guys. Ini kebetulan orangnya pas lagi nongkrong ngadem di sini guys. Sekarang kita tanya-tanya untuk menjawab pertanyaan subscriber di video sebelumnya guys ya. Hari ini dari mana Pak Yasin? Dari Ngimbang. Dari Ngimbang. Oh. Dalam keadaan sehat Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, ini kok saya cari kok sulit banget cari-cariannya, kalah nyari anggota dewan Pak. Gini Mas Beni, kalau kita sudah berbisnis dan memang saya pengen sukses di PT BES, makanya setiap hari saya keluar. Nah, entah itu home prospect atau home sharing, itu memang selalu saya lakukan. Kenapa? Karena tim saya butuh saya Pak Ben. Kalau tim saya butuh saya, berarti saya harus keluar terus. Makanya kalau dicari di rumah jarang ketemu. Kenapa? Pagi paling saya sudah keluar. Nah Pak, ini banyak pertanyaan dari subscriber. Siapa sih Pak Yasin itu? Latar belakangnya itu apa sih? Nah makanya saya nyari sampean ini Pak, hampir 5 sampai 1 mingguan Pak, dan baru ketemu ini, sengaja hampir putus asa nyari ini tadi. Nah gini Mas Pak, Beni, ini mau tanya latar belakang Pak Yasin itu apa sih? Nah gini Mas Beni, sebenarnya saya malu, sebenarnya saya nyebutkan latar belakang saya itu malu. Kenapa? Saya itu orang sengsara. Dulunya itu saya kerja jadi kuli bangunan pernah. Jadi supir pernah. Saya ikut orang itu beralih-alih. Bahkan sekarang yang dulunya saya ikuti, dulunya yang jadi juragan saya itu sekarang jadi mitra saya juga. Ada namanya Pak Bambang, di grup ada.
Terus Mas Ajis jadi mitra saya sekarang di PT BES. Nah, berarti itu mantan juragan lama Pak ya? mantan juragan. Nah, dulu kerja apa aja Pak itu Pak? Nah, tahun 90 saya itu 87 Mas. Mulai 87 saya itu sudah kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Di Jadi apa itu Pak? Ya nggak jadi apa-apa Mas, jual kue. Jual kue. Jual kue beneran. Tahun kresek saya kasih. 87 berarti saya masih usia kurang lebih 5 tahun guys. Nah. Usia 5 tahun. Jualan kue di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ya, Jakarta di Cengkareng. Wih, keren. Nah, itu jualan kue itu bawa kresek 2. Saya cangklong pakai kawat itu saya pikul masuk ke daerah bandara. Dan di situ saya jualan itu siapapun yang bekerja di situ kuli-kuli itu saya deketin jualan di situ. Setelah 3 tahun tahun 90 saya pulang. Di situ saya mulai ikut orang ya bekerja di bengkel, ya nyupir, bekerja di bengkel nyupir sampai saya ke Pak Bambang juga 5 tahun. Jadi apa itu Pak? Supir Jadi supir juga. Nah, supir motor apa mobil L300. Terus pindah lagi ke Mas Ajis, itu nyupir truk. Setelah itu saya pindah juragan sampai 5 kali Mas. Sampai 5 kali. Tujuan saya memang saya mencari jati diri saya. Pekerjaan apa yang cocok buat saya, yang untuk masa depan itu cocok. Tapi selama ini saya belajar ilmu perbengkelan. Dari situ saya mulai buka bengkel Mas. Buka bengkel. Nah, buka bengkel, setelah buka bengkel di tahun 2007 itu mulai buka bengkel Mas saya. Dan resmi bengkel saya itu bengkel diesel. Dan saya juga buka toko onderdil diesel. Dan alhamdulillah dari situ saya mulai menata kehidupan lah. Dan kebetulan juga waktu hutang saya banyak ketemu namanya Pak Purnomo. Oh, Pak Purnomo. Nah, Pak Purnomo mengajak saya. Orangnya itu guys ya, nggak tahu apa-apa, jadi bener-bener pejuang guys. Orangnya itu bener-bener pejuang. Sampai pernah jualan kue itu di Bandara Soekarno-Hatta guys. Waktu itu di tahun 87 saya masih umur 45 tahunan guys. Tapi seorang Pak Yasin sudah melanglang buana guys. Nah, jadi kok sekarang bisa kehidupannya berubah, kalau bisa dibilang berubah drastis guys. Nah, kita teruskan lagi guys ya ngobrolnya guys ya. Awalnya saya bergabung di Eco-Racing itu pertama nggak tahu apa, bisnisnya pun nggak tahu. Nah, itu namanya ada teman saya namanya Pak Imam. Pak Imam itu dari Kedumpring. Beliau sekarang sudah meninggal, sudah hampir 4 bulan lah. Beliau yang mengajak saya. Dan dari situ saya nggak diceritain bisnis. Dan diceritakan cuma penghemat BBM saja. Tapi ternyata dari penghemat BBM itu saya pakai. Setelah itu saya merasakan manfaatnya bahwa menggunakan Eco-Racing untuk mobil saya. Ternyata dari situ saya cerita ke teman. Nah, itulah awal saya mendapatkan bonus sponsor. Dari saya cerita ke teman, akhirnya dari situ teman gabung. 1, saya dapat bonus sponsor. Besoknya cerita lagi ke teman, gabung lagi lah. Dari situ mulai awal saya membangun bisnis ini. Jadi teman-teman jangan sekali-kali nggak bercerita di bisnis ini, cukup cerita saja. Manfaat produk memang luar biasa dan kita cukup bercerita ke teman-teman semua dan ke sanak saudara dengan cerita kita memakai produk PT BES. Ending-endingnya kita dapat umroh, dapat mobilio. Nah, dengar-dengar Pak Yasin, katanya Pak Yasin itu orangnya suka mancing. Nah, kalau jalanin bisnis ini terus buka bengkel, jalanin bengkel, apa nggak mengganggu sama pekerjaan jalanin bisnis di PT BES? Nah, makanya saya juga bingung. Malam mancing, siang buka bengkel. Bisa dibilang bengkel dari pagi sampai sore. Terus kapan waktunya untuk jalanin Eco-Racing itu? Makanya itu saya penasaran. Kira-kira gimana sih Pak jalaninnya di kesibukan Pak Yasin yang penghobi mancing, yang bisa dibilang lebih baik nggak makan daripada nggak mancing. Jadi saya pengen tahu gimana caranya jalaninnya dalam kesibukan yang saya bilang luar biasa, nggak ada waktu.
Bahkan waktu itu saja kalau saya pengen ketemu sulitnya minta ampun. PTBS ini adalah pekerjaan yang fleksibel, jadi tidak mengganggu pekerjaan kita. Dan kita bisa menggunakan digital marketing menggunakan HP. Nah, menggunakan HP ini juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai grup di FB juga, grup di WA juga bisa. Nah, dan di sini saya malam mancing, siangnya kerja, kadang panggilan, kerja panggilan, bengkel panggilan. Nah, kalau ada mesin rusak, seleb-seleb rusak, saya datengin. Dan itu tidak mengganggu pekerjaan saya. Di PTBS ini memang luar biasa. Jadi kita kerja itu nyaman, tidak ada gangguan. Karena apa? Karena bisnis ini memang fleksibel. Jadi kita bisa bekerja apapun bergabung di PTBS tanpa mengganggu pekerjaan kita. Waktu itu Pak Purnomo yang nawarkan Pak Yasin untuk gabung dan jalanin bisnis di PTBS ini, apa aja yang ditawarkan oleh Pak Purnomo waktu itu. Nah, sedangkan tadi Pak Yasin bilang bisa dijalankan dengan HP, grup Facebook, grup WA, dan grup apapun yang menggunakan basic internet. Setahu saya Pak Yasin ini orangnya gaptek dan ya kalau saya tanya-tanya di rumah waktu kalau saya nyari Pak Yasin pas nggak ada, saya sempat nanya-nanya ke Nyonya Yasin, bilangnya dengar-dengar Pak Yasin ini cuma lulusan SD. Nah, terus gimana kok bisa? Makanya waktu itu Pak Purnomo, Aibda Purnomo menawarkan Pak Yasin ini sebuah bisnis, dan yang ditawarkan itu apa? Dan kok Pak Yasin sekarang bisa main HP dalam keadaan yang katanya kemarin gaptek banget, dan yang hanya cuma lulusan SD. Nah, Mas Beni, orang itu kalau mau belajar memang nggak peduli kita lulusan SD atau lulusan apapun. Kalau nggak mau belajar tetap nggak pinter. Memang saya akui saya nggak sekolah SD. Karena apa? Saya SMP juga nggak lulus. Dan saya waktu sekolah kenapa nggak lulus? Karena yang dipakai untuk bayar sekolah nggak ada. Karena saya terlahir dari orang yang paling miskin. Kalau saya bilang paling miskin, saya untuk makan aja sulit. Nah, bisa ditanya ke tetangga saya kalau nggak percaya. Ada yang melihat video ini, kalau tetangga saya melihat video ini pasti dia mengatakan iya. Kenapa? Karena waktu itu memang hidup saya itu sengsara bener. Saya cari makan aja tuh sulit. Bahkan saya pernah waktu itu nggak punya besok buat lauk saja nggak punya. Malamnya saya cari kodok. Nah, itu saya buat sarapan pagi. Kenapa? Karena di situ saya mulai belajar hidup. Memang hidup ini kalau nggak berjuang, kapan enaknya? Makanya saya selalu mencari pekerjaan, mencari ilmu itu yang benar-benar untuk masa depan saya. Dan memang Mas Beni, saya HP saja nggak bisa. Dulu saya pertama gabung sering dimarahin Pak Pur. Karena apa? Saya memang gaptek, nggak ngerti masalah teknologi, nol pudol Pak Beni. Dan itu memang saya pelajari pelan-pelan. Nah, anak saya ya itu memang pinter HP-an, jadi saya belajar terus dari anak saya cara buka YouTube bagaimana, cara untuk membalas orang dari WhatsApp itu bagaimana, itu saya belajar dari anak. Dan dari sini Pak Beni, dari PTBS ini, bisnis di PTBS ini, intelektual kita terbangun Pak Beni. Jadi kita semakin lama semakin pandai. Meskipun saya SD. Nah, makanya bisnis ini Pak Beni merubah hidup saya, mulai dari cara saya berpikir, terus saya berpakaian, semuanya akan berubah di sini Pak Beni. Bahkan saya yang dulunya hutang banyak Pak Beni, karena saya gini. Pertama saya gabung di sini Pak Beni, saya pengen memperbesar usaha saya. Pertama saya bengkel panggilan. Setelah bengkel panggilan, lama-lama saya pengen berubah hidup Pak Beni. Nah, saya salah jalan, saya hutang bank Pak Beni. Hutang bank nggak sedikit 350 juta. Dari situ saya bangun untuk tempat jualan onderdil. Dan dari rumah saya itu semuanya barang hutangan semua Pak Beni. Dari isi bengkel dan rumah saya hutangan semua. Makanya di sini Pak Beni, saya mau belajar bagaimana saya harus sukses di PTBS. Makanya sampean mencari saya setiap hari nggak pernah ketemu. Karena saya pagi sudah keluar.
pulangnya malam. Kadang kalau saya pusing Pak Beni, memang saya bawa pancing. Saya berangkat ke waduk-waduk atau ke kolam pemancingan. Memang tujuannya untuk refreshing. Kalau kita sibuk terus nanti stres Pak Beni, malah gendeng. Pak Pur nanti yang untung. Makanya dari sini Pak Beni saya mau belajar terus. Nah, leader yang memang patut saya acungi jempol adalah Pak Beni. Kenapa? Memang saya dilahirkan Pak Pur dan saya bergabung di Pak Pur. Itu memang saya dilahirkan di PT Besin, tapi saya mungkin akan dibesarkan dengan Pak Beni. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang banyak memang dari Pak Beni. Kalau di Pak Pur saya memang kurang. Kenapa? Memang closing Pak Pur jago closing. Tapi untuk apa itu nama pembinaan tim itu kurang. Makanya saya belajar di Pak Beni bagaimana cara home sharing. Nah, untuk memecahkan masalah mitra-mitra yang kesulitan jalan. Makanya saya mumet terus Pak Beni. Nah, tadi habis home prospek, terus ketemu mitra, kita home sharing bertiga. Terus saya home prospek lagi, ketemu mitra lagi, makanya sampai sore ini baru ketemu Pak Beni. Nggak tahu sama saya di Sanggong, Pak Beni di sini nggak tahu. Ternyata tadi saya pas lewat, Pak Beni itu di pinggir jalan itu nyegat. Kenapa? Karena dari pagi sudah nyanggong saya karena saya dari Ngimbang tadi. Nah, dari Ngimbang itu tujuannya memang saya membantu mitra yang namanya Mas Dodi. Beliau baru gabung tapi benar-benar minta bantuan cara untuk pertanyaan, ada calon mitra yang pertanyaannya ruwet-ruwet, itu insya Allah tadi sudah saya jawab. Dan mitra-mitra saya juga harus pinter. Karena nah, dari dulu saya selalu belajar ke Pak Beni caranya untuk home sharing dengan mitra-mitra. Dan alhamdulillah mitra saya setelah home sharing semuanya paham. Dan saya ditawari Pak Pur waktu itu hanya untuk penghemat BBM saja, eco racing. Nah, Pak Pur itu nggak cerita apa-apa. Ayo cuma ikut. Ini ada penghemat BBM. Ono bisnisnya. Nah, bisnisnya apa Pak? Gak ngerti. Karena di sini waktu Pak Pur gabung di Lamongan yang dapat ribut baru Pak Beni itu aja baru umroh. Baru umroh yang kedua nggak salah itu. Pak Beni belum dapat mobilio. Nah, kemudian saya langsung ikut. Nah, dari situ saya nggak aktif. 5 bulan saya nggak aktif. Kenapa? Karena nggak ngerti ada bisnisnya. Dari situ Pak Beni ke rumah saya, Pak Yasin ini ada bisnisnya. Akhirnya saya. Nah, kalau kita belajar di Pak Pur memang kurang karena Pak Pur itu memang pinter prospek, pinter closing, cuma untuk pembinaan tim kurang. Makanya saya belajar di Pak Beni. Dan di sini di bisnis ini siapapun yang melahirkan kita tetap kita hargai. Dan siapapun yang membesarkan kita lebih kita hargai lagi. Kenapa? Siapapun bisa melahirkan anak, tapi yang membesarkan itu yang lebih utama. Nah, makanya di PT BES ini jangan sekali-kali kita berhenti. Konsisten itu paling utama. Kenapa? Kalau kita konsisten terus, jangan noleh-noleh ke kanan kiri, insya Allah nanti juga akan tembus ribet juga. Karena PT BES menjanjikan bahwa siapapun yang gabung di PT BES selangkah demi selangkah pasti tembus. Itu Pak Haji Febrian yang ngomong. Makanya saya buat prinsip selangkah demi selangkah, insya Allah nanti sukses akan kita capai. Nah, Pak Yasin sekarang sudah dapat apa aja ini di bisnis ini? Benar-benar kerja itu sudah berapa lama dan sudah dapat apa aja? Oke Mas, saya bergabung di PT BES ini mungkin sudah hampir 1 tahun 8 bulan, tapi yang aktif mungkin saya baru aktif itu mungkin hanya 8 bulan. Karena memang saya butuh belajar dulu waktu itu. Dan pertama yang 5 bulan nggak ngerti apa-apa. Yang sama masukkan grup saya keluar, masukkan grup keluar. Kenapa? Karena belum paham Mas. Nggak ngerti kalau ini ada bisnis. Di grup luntang-lunting HP saya itu baru beli HP jadul. Dan saya juga belum ngerti cara menghapus WhatsApp. Akhirnya penuh mati HP-nya. Makanya saya keluar dari grup. Setiap ada video masuk, nggak bisa menghapus Mas. Nah makanya dari itu sama Namuk dulu. Sama Namuk itu siapa itu? Keluar masuk kan sama Namuk Pak Pur waktu itu.
Akhirnya sama datangi saya, sama jelaskan bisnisnya lah. Itu awal mulanya Mas. Makanya saya terus belajar ke Mas Beni terus, akhirnya baru jalan. Dan sekarang sudah mendapatkan 1 sepeda dan 1 mobilio. Satu sepeda, 1 mobilio, berarti kurang lebih 20 juta untuk 1 sepeda, 150 juta untuk 1 mobilio, berarti 170 juta. Kalau 1 mobilio berarti bonus pasangan 15 juta, belum lagi bonus sponsor, kurang lebih sudah dapat 200-an lebih ini kayaknya. Sudah dapat 200 jutaan lebih. Nah, kalau sudah dapat mobilio, tim pastinya udah banyak ini, Pak. Nah, saya yang bingung gimana caranya menghandle mitra itu. Saya yakin mitranya Pak Yasin bukan cuma orang Lamongan aja, bukan orang kampung daerah tempatnya Pak Yasin aja, pasti dari daerah luar juga. Nah, sekarang kalau boleh tahu ini Pak, sudah berapa jumlah mitranya dan gimana cara menghandle mereka untuk kesehariannya Pak, untuk membantu mereka untuk bisa sukses Pak. Ini saya jawab satu persatu Pak Beni. Yang untuk menghandle mitra Pak Beni, terutama yang dari jarak jauh, kita gunakan WhatsApp Pak Beni. Jadi cara menerangkan mitra dari jarak jauh yang notabene kita nggak bisa datang, berarti kita cukup dari WA. Dari WA itu kita terangkan masalah marketplace-nya bagaimana, terus untuk menerangkan kegunaan produk bagaimana itu saya terangkan lewat WA saja. Makanya Beni ini mudah. Saya bilang mudah kenapa? Kita lewat WhatsApp saja bisa membina mitra jarak jauh. Mitra saya ada yang di Kalimantan, ada di daerah Madura, ada yang di Jawa Tengah. Nah, ada di Mojokerto, ada, semua ada. Kenapa? Dari 15 yang saya rekrut, ternyata berkembang jadi ratusan Pak Beni. Dan itu yang tidak aktif, itu juga banyak Pak Beni. Makanya saya pengen mengaktifkan lagi. Selalu saya hubungi itu caranya. Jadi kalau ada mitra nggak aktif, jangan diajak bicara masalah bisnis. Kita ajak sharing aja supaya apa? Supaya dia trust dengan kita. Setelah trust dengan kita, baru kalau dia bertanya, Pak, bisnis saya nggak bisa jalan. Nah, baru kita mengajari dia bagaimana bisa jalan. Kenapa? Orang kalau sudah macet, mogok, dan tak mau jalan, terus kita ngomongin bisnis terus malah bosen sama kita. Makanya bagaimana caranya? Ya kita buat trust dulu, kita buat nyaman. Kita ajak guyon, sharing-sharing, biar dia mengutarakan isi hatinya dulu. Nah, kalau dia menyangkut masalah bisnis baru kita jelaskan. Nah, dari situlah cara membina mitra Pak Beni. Makanya di sini kita harus selalu menyamakan frekuensi kita, jangan kita meninggikan frekuensi, itu kuncinya. Karena frekuensi itu penting, kita disenangi orang, kita dicintai orang lain, itu gara-gara kita bisa mengatur frekuensi kita. Jadi frekuensi itu penting. Dan jangan sekali-kali kita mengajak mereka itu duel mulut. Itu sangat fatal akibatnya. Meskipun kita menang, dianya pasti jengkel. Nah, tujuan saya membangun tim saya dengan home sharing ini ingin membangunkan orang-orang yang belum tahu cara bisnisnya. Karena bisnis ini kalau beliau sudah tahu semuanya tentang bisnis, insya Allah bisa jalan. Dan kalau bisa jalan, jadi income kita juga Pak Beni. Makanya kita nggak bosen-bosen untuk membina tim. Karena itu tujuan yang nomor 1 dari leader. Kalau leader itu pasif, kita juga tidak ada pemasukan. Nah, makanya pembinaan tim itu memang sangat dibutuhkan. Karena tim itu ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, juga ada banyak orang yang sudah sibuk punya pekerjaan. Contoh yang sudah dinas jadi guru, jadi polisi, jadi apapun. Itu kan biasanya untuk bisnis itu kan biasanya di apa itu namanya?
nomor 2 kan lah. Tapi kalau kita jelaskan potensi reward, potensi di PT BES ini dengan reward yang luar biasa, insya Allah beliau mau jalan. Kita pelan-pelan membangun mitra itu pelan-pelan, nggak usah kita bergodo. Karena apa? Karena mitra itu juga butuh pemahaman kita. Oke Pak Beni. Nah, itu tadi guys, sudah terjawab semua dari yang tanya-tanya di video sebelumnya. Siapa sih Pak Yasin? Nah, sekarang sudah terjawab. Pak Yasin itu pemancing mania, mekanik bengkel, dan beliau sangat bisa membagi waktunya guys untuk bisa sukses di sini. Nah, sekarang guys, sekarang ini kalau kurang jelas dari video ini, dari penjelasannya, apa itu bisnisnya atau yang tadi dijelasin Pak Yasin kurang jelas, bisa langsung datang ke Pak Yasin. Alamatnya di Desa Kalen. Di situ ada bengkel diesel. Jalan Raya Kalen Kedumpring. Oh, Jalan Raya Kalen Kedumpring. Nah, itu bisa tanya-tanya di situ. Kalau orang wilayah situ tanya Pak Yasin, pasti insya Allah kenal semua guys. Kalau pengen tanya lebih jelas lagi atau pengen ikut bergabung di bisnis yang dijalani Pak Yasin yang dalam waktu berapa tadi 8 bulan aktif bisa dapat 1 motor 1 mobilio guys. Nah, keren banget kan guys. Nah, sekarang ini saya pengen tahu pertanyaan intinya guys. Pertanyaan ini, kira-kira yang sudah masuk ke rekening Pak Yasin sekarang berapa Pak? Selain bonus motor dan bonus mobilio. Ya sekitar 40, ya lebih lah 40 ada. Itu yang aku nomor pertama itu 42, terus ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Oh, berarti kurang lebih itu dari bonus sponsor dan pasangan Mas. 60 juta guys yang masuk ke rekening dalam waktu 8 bulan. Berarti kalau 8 bulan 6 juta dibagi 8 ketemu berapa itu? Keren banget guys bisnisnya. Nah Pak, untuk jalani bisnis kayak Pak Yasin ini modalnya berapa? Pasti gede Pak ya? Kalau bisnis konvensional Mas, yang saya jalani untuk buat bengkel dan buat isi toko saya itu hampir 500 juta Mas. Tapi hasilnya Mas, untuk beli sepeda motor saja sulit. Makanya saya bergabung di sini. Memang saya akui jempol, PT BES memang luar biasa. Kenapa? Karena saya pengen beli sepeda aja tuh kredit Mas waktu itu. Kenapa nggak bisa Mas? Waktu masih bengkel itu Pak ya? Iya, karena untuk cicil bank, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak, memang sulit untuk kita menabung. Makanya saya kredit sepeda. Tapi di PT BES ini kita dapat sepeda gratis, mobilio gratis, dan bisa diuangkan. Itu yang hebat Mas. Jadi diuangkan, kita buat nyicil utang. Nah berarti untuk bengkel aja tadi modal 500 juta untuk kredit sepeda aja kesulitan. Ya, sulit, nah di Mas. sini 8 bulan dapat mobil, dapat motor, pasti modalnya miliaran Pak ya? Ya modal saya Mas bergabung di PT BES ini dulunya memang 1.500.000. Terus bahkan saya upgrade itu waktu itu saya bener-bener nggak punya uang. Waktu itu memang diutangi sama Pak Pur. Jadi saya upgrade jadi 3. Pertama ikut basic, akhirnya jadi reguler. Nah, reguler itu berapa Pak? 3, ikut 3. Berarti berapa itu modalnya? 4.500.000. Itu dulu, kalau sekarang 6 juta Pak ya? Ya sekarang tuh 6 juta. Kenapa? Karena di sini kan berubah BW Mas, dulu masih LX. Ya dulu 1,5 juta itu kan dapat 8 box. Cuma dapat 8, untungnya cuma 500.000 untuk mitra baru. Kalau sekarang 2 juta, untungnya 1 juta untuk mitra baru Pak ya? Oke. Nah untuk bonus sponsornya, untuk yang ngajak kalau dulu 1,5 juta kan berapa itu? 150. 10% Mas dulu. Nah Mas. kalau sekarang tinggal nambah 500 lagi, dapat modal 2 juta. Nah. Untuk bonus sponsornya berapa Pak? Bonus sponsornya 400.000 karena 20% ya. Guys, 20%. Nah saya kira tadi dengan bisa dapat motor, dapat mobilio, uang 62 juta dalam waktu 8 bulan,
Modalnya saya pikir miliaran guys, ternyata cuma 6.100.000 guys. Keren banget guys bisnis ini. Jadi pesan-pesannya Pak Yasin untuk yang di luaran, yang masih mikir untuk gabung, takut rugi, takut ditipu, apa pesan-pesannya Pak Yasin untuk yang di luaran yang punya pikiran kayak itu tadi? Nah, pesan-pesan untuk teman-teman semua, kita jangan ragu di PTBS. Kenapa? Karena PTBS sudah legal. Terus ada OJK juga, dari MUI juga sudah izin sudah resmi semuanya. Makanya kalau bisnis, kita kalau bergabung di bisnis apapun harus kita tahu legalitasnya dulu, Mas. Nah, kenapa? Kalau nggak tahu legalitasnya kita terjebak di money game. Makanya saya bergabung di PTBS ini. Memang dulunya berawal nggak tahu, tapi akhirnya saya belajar, akhirnya tahu ternyata PTBS. Waktu saya pergi ke Bandung dengan Pak Pur, dengan Mas Beni, dengan Pak Agus DPR, itu memang dari situ saya benar-benar yakin bahwa bisnis ini bisnis yang luar biasa dan bisnis yang legal. Jadi jangan ragu-ragu lagi bagi teman-teman yang belum gabung, segera gabung, karena bisnis ini adalah bisnis yang tepat dan cepat untuk membuat hidup kita berubah. Yang asalnya 45 derajat bisa jadi 180 derajat. Wah, keren. Ya, keren sekali, Mas. Karena di sini, Mas, kecerdasan kita juga nanti bisa cerdas di sini. Kenapa? Karena dari semua teman-teman yang berilmu itu banyak di grup. Makanya saya menyerap ilmu-ilmu beliau yang sudah bergabung di grup Eko Racing. Nah, dari situ kita menyerap ilmunya. Kita testimoni copy paste saja dari ilmu-ilmu mereka untuk kita presentasi ke orang lain. Nah, mudah sekali sebenarnya. Kita cukup copy paste saja. Apapun yang diomongkan leader, kita omongkan ke mitra. Itu toh kuncinya. Jadi bisnis copy paste, bisnis nyontek. Nyontek, Pak. Dan gampang banget jalaninnya, guys. Gampang banget. Jadi untuk di luaran yang masih mikir, masih ragu, takut ditipu, di sini kita sudah legalitas kita udah jelas, guys. Legalitas kita udah jelas, izin semuanya komplit, kita sudah resmi, perusahaannya juga bonafit. Terus apa lagi, guys? Jadi cepat gabung dan hubungi siapapun yang nge-share video ini, karena itu adalah wasilah untuk Bapak Ibu bisa merubah kehidupan jadi jauh lebih baik. Karena apa? Kecepatan bisnis di sini sangat cepat, guys, sangat amat cepat. Nah, jadi keputusan Bapak Ibu untuk bergabung di sini itu sudah sangat tepat sekali. Karena apa? Bisnis ini merubah orang sangat cepat untuk bisa lebih baik lagi, guys. Jadi saya Beni dari Lamongan, Pak Yasin dari Kedungpring, dari Desa Kalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba.